Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya menjaga ribuan pekerja tetap aman di salah satu lingkungan kerja paling berbahaya di dunia? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia di balik sistem keselamatan pertambangan di Indonesia. Bayangin deh, tempat kerja Anda itu ada di perut bumi, di mana setiap harinya ada risiko baru yang muncul. Gimana caranya kita bisa pastiin semua orang pulang ke rumah dengan selamat? Nah, pertanyaan ini yang mau kita jawab. Kita nggak lagi ngomongin kerja kantoran biasa ya. Ini adalah dunia pertambangan. Sebuah industri dengan modal triliunan rupiah, teknologi yang canggih banget, dan yang paling penting, risiko yang sangat-sangat besar dan unik. Di tengah lingkungan yang dinamis dan berbahaya kayak gini, gimana coba cara ngelola keselamatannya? Ternyata, Indonesia punya loh sebuah cetak biru yang dirancang khusus untuk menghadapi tantangan ini. Nah, ini dia jawabannya. SMKP Minerba. Ini bukan sekedar panduan biasa, tapi sebuah sistem manajemen keselamatan yang komprehensif yang dibangun dari nol khusus buat industri mineral dan batu bara kita. Yang bikin ini spesial tuh, ini bukan soal tumpukan aturan yang bikin pusing. SMKP Minerba ini ibarat cetak biru untuk membangun fondasi budaya keselamatan yang kuat dan bisa bertahan lama. Oke, jadi isinya apa aja sih cetak biru ini? Yuk, kita bedah satu persatu 7 elemen kunci yang jadi pondasinya. Inti dari SMKP Minerba itu adalah siklus perbaikan yang nggak pernah berhenti. Bayangin aja ini kayak roda yang terus berputar, yang terdiri dari 7 elemen penting yang saling terhubung dan saling menguatkan. Semuanya itu berawal dari atas, kebijakan. Tanpa adanya komitmen yang jelas dari para pimpinan, sistem keselamatan sebagus apapun, ya nggak akan jalan. Selanjutnya, perencanaan. Ini bukan sekedar bikin daftar tugas ya, tapi benar-benar mengidentifikasi setiap potensi bahaya sekecil apapun dan menyusun strategi buat mengendalikannya. Lanjut, organisasi dan personel. Kita butuh orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan yang paling penting, setiap orang harus paham betul apa tanggung jawab keselamatan mereka masing-masing. Baru deh, implementasi. Disinilah semua rencana dan teori diubah menjadi aksi nyata di lapangan. Disinilah keselamatan itu benar-benar diuji. Sistemnya nggak bisa dilepas gitu aja dong. Perlu ada pemantauan dan evaluasi. Anggap aja ini kayak medical check-up rutin untuk memastikan kesehatan sistem keselamatan kita selalu prima. Setiap langkah, setiap prosedur, setiap insiden, semuanya wajib didokumentasikan. Kenapa? Biar kita bisa belajar dari pengalaman dan gak jatuh ke lubang yang sama. Dan yang terakhir, tinjauan manajemen. Para pimpinan kembali melihat gambaran besarnya, nyari cara supaya bisa lebih baik lagi, dan siklusnya pun mulai lagi dari awal. Perbaikan tiada henti, itu kuncinya. Sebuah sistem yang hebat butuh orang-orang hebat juga buat menjalankannya kan? Jadi, siapa saja sih tokoh-tokoh kunci yang memegang tanggung jawab keselamatan di tambang? Yang menarik, peran-peran ini bukan cuma jabatan keren di kartu nama, tapi memang diwajibkan oleh hukum. Ada kepala teknik tambang atau KTT yang bisa kita sebut sebagai kapten kapal untuk semua urusan teknis dan keselamatan, sampai para pengawas yang ada di garis depan. Selain itu, untuk tugas-tugas yang risikonya tinggi banget, nggak bisa sembarangan orang. Sistem ini mewajibkan adanya tenaga ahli bersertifikat, mulai dari juru ledak, juru ukur, sampai ahli listrik. Setiap pekerjaan kritis harus ditangani oleh ahlinya. Tapi tunggu dulu, tujuan SMKP Minerba ini jauh lebih besar daripada sekedar mematuhi aturan dan mengisi jabatan. Ini adalah tentang sebuah evolusi, dari aturan menjadi sebuah budaya. Tujuannya adalah untuk mengubah pola pikir, dari yang tadinya mungkin cuma reaktif kalau ada kejadian, menjadi terstruktur dan proaktif. Pertanyaannya, gimana caranya melakukan transformasi besar ini? Sistem ini ngasih kita peta jalan yang jelas banget. Mulai dari tahap reaktif, di mana kita baru bertindak setelah ada insiden, lalu bergerak ke terencana dan proaktif, sampai akhirnya mencapai tujuan utama, tangguh. Di tahap ini, keselamatan itu sudah jadi DNA-nya setiap pekerja. Terus gimana caranya biar bisa sampai ke level tangguh itu? Nah, salah satu kuncinya ada di pendekatan yang relatif baru dan penting banget, keselamatan berbasis perilaku. Konsepnya tuh simpel, tapi dampaknya luar biasa. Daripada cuma fokus pada tindakannya, kita coba gali kenapa di baliknya. Apa sih sikap atau pemikiran yang memicu perilaku tidak aman? Dengan begitu, kita bisa mencegah insiden bahkan sebelum perilaku itu terjadi. Jadi pada akhirnya, SMKP Minerba itu lebih dari sekedar tumpukan dokumen.
Ini adalah kerangka kerja untuk membangun tempat kerja di mana slogan "Utamakan Keselamatan" itu bukan cuma tulisan di dinding, tapi sebuah janji yang ditepati supaya semua orang bisa pulang ke rumah dengan selamat setiap hari. Nah, ini ninggalin kita sama satu pertanyaan terakhir nih. Kalau sistem seperti SMKP Minerba bisa kasih kita cetak birunya, apa peran kita masing-masing dalam menjadi arsitek dan sekaligus pekerja konstruksi untuk membangun budaya keselamatan di tempat kerja kita sendiri?